Halo guys, balik lagi sama gue Tino Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi di video gue kali ini gue mau ngebahas HP yang menurut gue bakalan jadi tren di 2021. Yaitu ini dia, iPhone 12 mini. Drop it. iPhone 12 mini ini adalah varian yang paling murah dari seri 12 lainnya. Harganya itu dimulai dari 12,999 juta atau 13 juta ya. Dan itu buat varian yang 64 GB. Kalau yang 128 GB itu harganya di 14,499 juta. Warna yang paling ditonjolin dari iPhone 12 ini adalah yang warna birunya. Tapi setelah gue lihat langsung ya, iPhone 12 mini itu untuk warna birunya itu masih kelihatan kurang sih. Yang bagus itu yang di seri Pro-nya, baru tuh bagus birunya. Dan ya akhirnya gue pilih yang warna hijau apa biru sih ini jatuhnya. Ini kayak biru telur asin kali ya. Seperti kita tahu juga lah ya, Apple ini selalu buat brand lain itu jadi ngikutin jejaknya. Kayak dari mulai ngilangin audio jack sampai mangkas dusnya. Jadi biar lebih tipis. Dan juga otomatis ngilangin kepala chargernya. Sebenarnya sih gue nggak masalah sama kebijakan ini ya. Yang gue takutkan itu nanti takutnya brand lain itu jadi ngikutin jejaknya Apple. Tapi yang pastinya nggak semua HP lah. Mungkin cuman di jajaran HP flagship aja yang bakal ngikutin jejaknya Apple. Menurut gua di zaman sekarang gini makin banyak gadget yang bikin body setipis mungkin dan seringan mungkin. Biar bisa lebih compact dan enak buat dibawa kemana-mana. Contohnya ya di iPhone 12 mini ini. Karena menurut gua HP ini tuh kecil banget. HP ini tuh enak banget buat dipakai satu tangan. Tapi mungkin ya nggak semua orang suka juga lah ya sama HP kecil dan compact gini. Terbukti juga sih stok iPhone 12 mini di reseller Indo aja itu masih banyak. Justru yang malah laku itu yang di seri Pro dan Pro Max. Udahlah langsung aja gue mau bahas desainnya aja. Tapi bingung juga nih gue mau bahas desain iPhone 12 mini ini. Kalau dibandingin sama iPhone 11 sih paling bedanya cuma di ukuran yang lebih kecil aja. Sama di bagian frame-nya kali ya. Untuk iPhone 12 mini ini frame-nya itu berasa kotak gitu. Berasa ala-ala iPhone 4 lah. Oh ya, gue lupa di seri iPhone 12 ini ada fitur baru ya. Namanya itu MagSafe dan adanya di bagian belakang handphone ini. Menurut gue potensinya itu bisa jadi lebih gede loh. Contohnya aksesoris Apple Wallet. Dia itu udah support sama MagSafe. Jadi tinggal nempelin dompet Apple Wallet aja di bagian belakangnya. Dan untuk daya tahan magnetnya juga udah cukup oke ya. Bahkan ada powerbank yang udah support MagSafe. Jadi kalian tinggal tempelin aja di bagian belakangnya. Jadi nggak perlu bawa kabel lagi lah. Gila sih gue nggak sabar nih. Bakalan ada aksesoris apa lagi ya buat ngedukung MagSafe ini. Tapi gue curiga nih. Nanti di iPhone 13 mungkin nggak ya iPhone bakalan ngilangin port Lightning dan digantiin sama MagSafe. Yah kita lihat nanti aja lah. Langsung aja ini gue mau bahas layarnya. Untungnya ya resolusi dari iPhone 12 mini ini tuh nggak dikurangin. Nggak kayak di iPhone 11. Sama-sama pakai Super Retina XDR OLED. Mau itu di iPhone 12 mini sampai iPhone 12 Pro Max. Buat ukuran layar dari iPhone ini tuh 5,4 inch dan bobotnya ini enteng banget cuy. Cuma di 135 gram doang. Gila sih, gue bandingin sama iPhone 12 Pro Max ini itu berasa kecil banget loh. Buat pemakaian sosial media kayak Instagram, terus main Twitter, main WhatsApp atau streaming video, buat gue sih masih enak-enak aja. Walaupun layarnya ini termasuk kecil, tapi setelah gua cobain langsung ya emang masih enak lah. Buat ketikannya juga di tangan gue sih masih cukup enak, jarang banget buat typo. Tapi nggak tahu ya buat di tangan kalian yang lebih gede dari tangan gua nih, mungkin bakalan berasa jempol semua. Buat perlindungan dari layar iPhone ini tuh udah menggunakan ceramic shield yang diklaim itu 4 kali lebih kuat saat HP ini jatuh. Ingat ya, saat HP ini jatuh. Dan faktanya adalah iPhone 12 series ini masih kurang tahan terhadap goresan. Jadi ya saran gue mending pakai tambahan tempered glass aja ya. Dan di belakangnya mungkin dikasih tambahan case gitu. Sayang kan kalau udah beli HP mahal-mahal tapi ada baret-baret halus gitu. Dan buat prosesor dari iPhone 12 mini ini menggunakan A14 Bionic 5 nanometer.
Buat settingan game juga ya udah pasti rata kanan lah. Cuma ya buat di settingan PUBG Mobile belum bisa dapet di 90 fps buat frame rate-nya. Karena layar dari iPhone 12 mini ini tuh masih menggunakan layar 60 Hz. Buat gameplaynya mau dari Mobile Legends, PUBG Mobile, CODM, sama Genshin Impact ini udah pasti enak banget. Cuma ya awal-awal itu agak canggung sih. Biasa main di HP layar gede, main di HP layar kecil ini jadi berasa tangan kita tuh berasa gede banget. Tapi masih oke lah ya. Lanjut, ini dia buat spesifik kameranya. Masih sama kayak pendahulunya di iPhone 11. Sama-sama masih pakai 12 megapiksel. Heran gua, demen banget Apple masih pakai resolusi 12 megapiksel. Mau di kamera utama, di kamera ultrawide, mau di kamera depannya, masih sama-sama di 12 megapiksel. Dan ini dia buat hasil kamera dari iPhone 12 mini ini. Buat kamera utamanya menurut gua cukup natural ya, dan hasilnya itu masih cukup oke. Buat ultrawide-nya juga ya masih sedikit ada noise lah di situasi kurang cahaya. Apalagi kalau kita pas moto lampu. Hasilnya itu untuk lampunya itu jadi malah over processing gitu. Jadi over exposure gitu. Ini adalah 4K 60 fps. Ini buat 4K 60 fps pakai ultra wide. Jadi nggak bisa diganti lensanya ke biasa. Dan ini buat pengetesan video HD 60 fps. Berikut hasilnya. Dan ini buat pengetesan kamera depan ya. Gila sih, kamera depannya ini bisa record video sampai 4K 60 fps juga. Cocok banget nih kalau mau ngevlog pakai kamera depannya.
Buat gue sih emang masih paling juara ya kalau buat smooth di kamera iPhone, apalagi buat di Instagram Story. Satu-satunya alasan gue masih pakai iPhone ya karena buat story Instagram aja. Dan ini nih yang bikin sebenarnya orang itu ragu mau beli iPhone 12 mini ini, yaitu di ketahanan baterainya. Berhubung HP ini kecil ya udah pasti baterainya juga ikutan kecil. Cuma di 2207 mAh. Gila sih, ini tuh kecil banget loh. Tapi untungnya prosesor A14 Bionic ini mampu bikin performa iPhone mini ini tetap powerful dan masih tetap hemat daya. Sepemakaian gua sih sehari itu gua bisa ngecas sampai 2 kali ya. Itu buat pemakaian yang wajar aja kayak sosial media, terus record video iseng-iseng, foto-foto, terus main game juga sebentar doang. Oke, ini dia buat kesimpulan gua. Buat kalian yang emang nyari HP compact, ini tuh udah cocok banget. Asli, buat pemakaian satu tangan itu masih enak banget. Buat ditaruh di kantong juga masih enak banget. Berasa kayak nggak bawa HP aja gitu. Terus juga buat performa dari HP ini tuh nggak main-main. Masih tetap powerful dan masih tetap hemat daya. Dan yang menurut gua makin menarik buat dibeli sih di bagian layarnya ya. Walaupun HP ini kecil tapi layarnya itu udah full screen. Ya walaupun masih ada notch di bagian atas lah. Jadi kesan premiumnya tuh masih dapat banget. Cuman ada beberapa kekurangan menurut gua. Kayak di baterainya yang ya cukup boros lah, tapi nggak boros-boros amat. Terus harganya juga masih termasuk mahal, di angka 12,999 juta. Ya anggaplah 13 juta. Dengan harga segini sebenarnya masih banyak pilihan dari HP lain. Kayak Samsung Note 20 Ultra yang harganya itu buat sekarang sekitar 13 jutaan. Dan juga Find X2 Pro yang harganya juga udah di 13 jutaan. Atau mungkin kalian bisa dapat harga yang lebih murah di ROG Phone 3. Harganya itu sekitar 9 jutaan ya. Dan performanya itu udah cukup oke juga. Tapi balik lagi sih ke selera masing-masing dan ke kebutuhan masing-masing. Karena kan tiap orang kebutuhan dan seleranya beda-beda, jadi nggak bisa disamain. Menurut gue ya, iPhone 12 mini ini cocok banget buat kalian yang udah ngebet nih, pengen punya iPhone 12 tapi dananya itu terbatas banget. Ya HP ini tuh cocok karena iPhone 12 mini itu harganya paling murah di antara seri iPhone 12 yang lain. Oke, segitu aja sharing pengalaman gue pakai iPhone 12 mini ini dan pendapat gue tentang iPhone 12 mini ini juga. Jangan lupa like dan subscribe YouTube gue, dan kalian juga boleh follow Instagram gue di GadgetBoyID, atau mungkin kalian bisa follow Instagram pribadi gue di Tio Nugroho. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian ya. Ini tuh cuman murni pendapat pribadi gue aja. Gue Tio Nugroho cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.